Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau doa kita terkabul, kita harus bagaimana? Apakah melakukan sujud syukur? It's okay ketika kita mau melakukan sujud syukur ketika doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pertanyaan menarik, satu hal yang pengen saya informasikan teman-teman, bahwa semakin banyak doa yang Allah kabulkan atas kita, maka idealnya kita harus seimbangi dengan semakin tinggi ibadah kita. Karena setiap nikmat yang datang mesti diimbangi dengan keimanan yang semakin bertambah. Kenapa? Karena begini teman-teman, hati-hati dengan yang namanya istidraj. Saya ulangi, hati-hati dengan yang namanya istidraj. Nah, apa itu istidraj? Istidraj itu adalah Allah akan berikan nikmat kepada seseorang yang bermaksiat. Saya ulangi, Allah akan berikan nikmat kepada seseorang yang bermaksiat. Kamu gak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kamu tak ibadah, ini nikmat. Kamu tak mau bayar zakat, padahal rezeki ada, ini nikmat. Kamu maksiat, ini nikmat. Jadi Allah akan senantiasa memberikan nikmat kepada orang yang maksiat. Makanya kita sering kan ngelihat orang yang gak sholat tapi nikmat banyak, ngelihat orang yang gak ibadah nikmatnya banyak. Sampai kapan? Hatta sampai nanti Allah akan cabut nikmat itu secara mendadak. Na'udzubillah. Itulah namanya PHK mendadak, stroke mendadak, rumah terbakar mendadak. Itulah namanya istidraj. Jadi istidraj itu adalah ketika orang tidak bersyukur atau dia bermaksiat, Allah akan selalu berikan nikmat, tapi sifatnya cuma sementara sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ini yang kita ingin hindari. Jadi supaya kita tidak terjebak dengan istidraj, maka semakin tinggi nikmat, idealnya semakin tinggi ibadah. Semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah. Karena kalau semakin tinggi nikmat, ibadahnya drop, maka nanti jadi istidraj. Na'udzubillah. Maka mungkin kita suka ngelihat ya, itu orang kok gak sholat, gak puasa, gak ibadah, gak pernah ke masjid, kok nikmatnya banyak ya. Sementara saya sholat siang malam, tapi gitu-gitu aja. Hati-hati, jangan iri dengan mereka yang seperti itu. Bisa jadi mereka sedang terjebak dengan istidraj. Nanti lama-kelamaan akan entah PHK mendadak, rumah berantakan mendadak, rumah tangga hancur mendadak, na'udzubillah. Jadi bagus kalau doanya dikabulkan, tapi apapun permintaan dan nikmat atau nikmat yang Allah beri kepada kita, saya mengajak kita semua dengan meningkatkan ibadah. Contoh, misalnya pengen punya kendaraan, dapat nih kendaraan, ya udah tambah ibadahnya dengan sholat duha. Yang tadinya 2 jadi 4, yang tadinya nggak ada jadi 2 gitu. Karena itu untuk supaya kita tidak terjebak ke dalam istidraj. Saya mohon maaf, saya punya teman ya, ini saya tak sebut namanya. Nel, iya, kata kamu kalau kita mau bagus kesuksesannya, kita mesti bakti sama orang tua. Saya bilang iya, emangnya kenapa? Enggak kok, saya enggak ada bakti sama orang tua, tapi naik jabatan aja tuh. Saya cuek-cuek aja kok sama orang tua, tapi aman-aman aja tuh. Saya enggak ada baik-baik kok sama orang tua, tapi oke-oke aja kehidupan saya. Akhirnya saya sampaikan kepada beliau, maaf dengan berat hati, hati-hati ya. Ketika semakin tinggi nikmat, semakin gak baik kepada orang tua. Semakin tinggi nikmat, semakin bermaksiat. Semakin tinggi nikmat, semakin tidak taat. Hati-hati, bisa jadi kamu dalam posisi istidraj. Apa tuh istidraj, Nel? Allah akan berikan nikmat kepada orang yang tidak bersyukur dan kepada orang yang bermaksiat, kepada orang yang tidak taat kepada orang tuanya, yang tidak membahagiakan orang tuanya. Allah akan berikan nikmat sampai nanti Allah cabut nikmat itu mendadak. Lalu nakut-nakutin aja, kata dia. Ya udah deh, saya nggak mungkin ceramah teruskan di depan dia gitu ya. Akhirnya tahun lalu nih kejadiannya, setelah Syawal saya dapat informasi bahwa dia di pemutusan hubungan kerja. Nah, saya tidak pengen ini terjadi pada kita semua teman-teman. Jadi sebenarnya ada polanya, ada rumusnya. Ya, jadi semakin doa kita Allah kabulkan, maka tambah ibadahnya. Misalnya nih, contohnya ya konkret, misalnya
Saya pengen sesuatu, tahu-tahu Allah kabulkan. Ya udah, tambah aja bilangan sedekahnya. Ya, misalnya kan kita ada sedekah bulanan, ada sedekah tahunan, tambah aja gitu ya. Karena semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah. Sesimpel ini kok rumusnya ya, sesimpel ini ya. Saya rasa teman-teman bisa paham tentang rumus ini ya. Jadi hati-hati. Tapi kalau kita ada melihat orang yang rajin ibadah, hidupnya gitu-gitu aja, itu masih mending loh. Jangan-jangan dia diuji. Kalau dia diuji, tanda Allah sayang. Tapi kalau sebaliknya, tidak ibadah, nikmat banyak, ini ngeri, ini istidraj, tinggal nunggu bencana datang. Nauzubillah. Demikian dengan saya Nela Luki. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tunggu pertanyaan yang lainnya dan apresiasi kepada kita yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.